Ya, duel penentuan versus Laos Timnas Indonesia U16 harus lebih ganas lagi. Ya, menyongsong drawing putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Timnas Indonesia potensial ketemu siapa? Ya, Malaysia U16 versus Australia U16. Ubah klasemen grup C AFF Asian Boy Championship apes. Harimau Malaya nih. Simak lengkapnya hanya di Kamus Bola bersama saya untuk Anda. Ya, Timnas Indonesia U16 akan meladeni Laos U16 pada laga pamungkas penyisihan grup A kualifikasi Piala AFF U16 di SU GBK Jakarta pada Kamis 27 Juni 2024. Duel ini sekaligus menjadi penentuan siapa yang akan lolos ke semifinal. Dari dua laga sebelumnya, Timnas Indonesia U16 dan Laos meraih 2 kemenangan dengan poin 6. Namun tim asuhan Nova Arianto dan kolega ini memiliki produktivitas gol lebih bagus dibandingkan Laos. Mantan pelatih Persis Solo Khairul Huda mengamati dari 2 pertandingan awal performa pemain Timnas Garuda Belia masih bisa ditingkatkan lagi. Saya lihat ketika melawan Singapura dan Filipina ini kan selalu ada peningkatan performa ya. Saya kira Nova Arianto masih bisa mengangkat kinerja pemainnya lebih bagus lagi ketika melawan Laos, ujarnya. Pelatih asal Kepanjen Kabupaten Malang itu juga menilai keberanian dan kepercayaan Nova Arianto kepada anak didiknya. Nova ini memasang pemain berbeda pada posisi tertentu di 2 partai awal. Sebagai pelatih, Nova ini kan paham betul ya kekuatan timnya, sehingga dia berani melakukan rotasi, ujarnya. Pria yang juga pernah menangani Persiwa Wamena ini juga salut dengan langkah Nova Arianto. Ini ajang turnamen dengan jadwal padat dan masa recovery pendek. Saya kira kebijakan Nova sangat tepat, karena dia harus menjamin semua pemainnya dalam kondisi bugar pada setiap pertandingan berikutnya, ujarnya. Sementara itu pelatih Timnas Indonesia U16 Nova Arianto sendiri memetakan kekuatan Timnas Laos U16 menjelang pertemuan penentuan grup A Piala AFF U16 2024. Menurut jadwal, bentrok antara Timnas Indonesia U16 melawan Laos U16 pada pertandingan terakhir grup A ini akan berlangsung di Stadion Manan Solo pada Kamis esok malam pukul 7:30 malam. Duel ini punya arti penting bagi kedua tim sebab Indonesia dan Laos sama-sama mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan dan keduanya sama-sama mengamankan 2 pertandingan awal di grup A. Namun kini skuad Garuda Muda berhak menduduki puncak klasemen sementara grup A karena unggul selisih gol. Laga terakhir bakal menentukan siapa penghuni puncak untuk lolos ke babak semifinal Piala AFF U16 2024. Nova menjelaskan tim pelatih Timnas Indonesia U16 akan mulai menganalisis kekuatan Laos U16 lewat tayangan pertandingan lawan. Tidak hanya itu, evaluasi atas penampilan Evandra Florasta dan kawan-kawan juga bakal dilakukan menjelang pertemuan krusial ini. Yang pasti kami akan selalu melakukan evaluasi. Saya akan mengevaluasi terlebih dahulu pertandingan kami melawan Filipina ya. Apakah para pemain Timnas Indonesia U16 tampil maksimal atau tidak? Ya, termasuk kami akan melakukan analisis dan melihat video tayangan pertandingan dari tim Laos, kata Nova Arianto. Ya, drawing putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis 27 Juni 2024. Penasaran siapa saja yang akan menjadi lawan Timnas Indonesia pada periode 5 September 2024 sampai 10 Juni 2025 nanti? Ya, Timnas Indonesia menjadi satu di antara 18 tim yang akan beraksi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, bicara peringkat FIFA, Timnas Indonesia memang ada di papan bawah di antara tim-tim lain, hanya Kuwait yang ada di bawah tim Garuda. Sementara itu banyak tim raksasa yang juga akan berpotensi menjadi lawan Timnas Indonesia, mulai dari Jepang, Korea Selatan ataupun Iran. Ya, kemudian ada juga Australia, Qatar ataupun Irak yang ada di deretan 2 pot teratas. Satu yang pasti, Timnas Indonesia sangat berpotensi untuk bertemu dengan tim-tim kuat dari Asia Timur, Asia Barat, dan Asia Tengah. Ya, sebagai perbandingan, tim Garuda harus bekerja keras dan akhirnya tetap kalah saat harus menghadapi Irak di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Peluang timnas Indonesia untuk langsung lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 dari fase ketiga ini terbilang cukup kecil. Boleh dibilang finish di posisi ketiga dan keempat lebih realistis, di mana tim-tim di posisi itu akan melanjutkan kualifikasi di fase keempat. Namun tentu menarik melihat siapa saja yang kira-kira akan menjadi lawan timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ya, tak bisa dihindari timnas Indonesia akan benar-benar menghadapi tim-tim yang kuat. Tim Asia Timur yang sangat mungkin dihadapi tim Garuda adalah Jepang dan Korea Selatan yang sama-sama berada di pot 1. China yang ada di pot kelima pun berpotensi menjadi lawan tim Garuda. Selain itu, tim Asia Barat dan Tengah juga berpotensi besar menjadi lawan timnas Indonesia di putaran ketiga ini. Tim Garuda wajib untuk belajar dari pengalaman bertemu Irak di putaran kedua, di mana timnas Indonesia kalah 1-5 di Basrah dan kalah 0-2 di Jakarta. Ada sejumlah tim yang punya kekuatan seimbang atau lebih kuat dari Irak di putaran ketiga seperti Yordania, Qatar, dan juga Uzbekistan. Tiga tim ini sudah pernah dihadapi timnas Indonesia di level U23 ketika Piala Asia U23 2024. Dari 18 tim yang tampil di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, hanya ada 4 tim yang berada di luar 100 besar ranking FIFA. Selain timnas Indonesia yang tercatat berada di peringkat ke-134, ada Kuwait di posisi ke-137, hanya ada Korea Utara yang ada di posisi ke-110 dan Kirgistan yang ada di posisi ke-101. Artinya bisa dipastikan kalau tim Garuda Muda akan menghadapi rintangan yang sesungguhnya untuk bisa setidaknya finish di posisi 4 besar grup demi bisa lolos ke kualifikasi putaran selanjutnya atau bahkan langsung ke putaran final. Sementara itu 2 gol tersaji dalam laga antara Malaysia U16 versus Australia U16 yang jadi pertandingan pertama di turnamen Piala AFF U16 Asian Boy Championship 2024 hari ini dan duel Malaysia U16 versus Australia U16 pada Rabu hari ini adalah pertandingan pertama di putaran kedua grup C AFF U16 Asian Boy Championship 2024 kali ini. Praktis hasilnya akan mengubah klasemen grup C terbaru, sekaligus mengerucutkan siapa saja yang berpeluang lolos ke babak 4 besar semifinal Piala AFF U16 Asian Boy Championship 2024 yang digelar di Indonesia sebagai tuan rumah kali ini. Setelah berduel 2 kali 45 menit waktu normal plus injury time di kedua babak, skuad muda Sakurs akhirnya mengamankan kemenangan atas Harimau Malaya. Australia menang dengan skor akhir 2-0 dan kemenangan ini membuat timnas U16 Malaysia asuhan coach Bradley John Maloney memuncaki klasemen sementara di grup C Piala AFF U16 Asian Boy Championships 2024 ini dengan 4 poin dari 2 kali bertanding. Hasil itu membuat Amlani Tatu dan kawan-kawan di skuad muda Sakurs, julukan dari timnas Australia, menjadi satu di antara yang paling berpeluang lolos langsung ke semifinal Piala AFF U16 2024 kali ini. Dengan jalur juara grup di klasemen akhir grup C, Piala AFF U16 Asian Boy Championship 2024 nanti. Apalagi di laga terakhir, timnas U16 Australia akan menghadapi timnas U16 Timor Leste. Di pertandingan terakhir grup C adalah timnas Thailand. Satu-satunya peluang terakhir bagi timnas Malaysia lolos ke semifinal adalah lewat jalur runner-up terbaik dari klasemen akhir 3 grup yang ada. Dan untuk mencapai hal itu, Izzuddin Afif dan kawan-kawan harus bisa menang dengan skor besar dari Thailand agar bisa menjadi runner-up terbaik dari 3 grup yang ada. Jelas, itu misi yang sulit bagi coach Javier Jordan Ribera dan anak asuhnya. Mengingat di grup B, Brunei Darussalam juga menjadi bulan-bulanan Myanmar dan Vietnam. Sehingga jalur runner-up terbaik menjadi peluang yang lebih besar dimiliki Myanmar, Vietnam, serta Kamboja di grup B. Apalagi catatan head-to-head Malaysia saat berjumpa dengan timnas Thailand juga tidak amat mentereng. Sebaliknya Malaysia bisa saja kalah di laga terakhir grup C tersebut, mengingat Thailand adalah satu di antara unggulan juga di grup ini. Jelas ini akan menjadi situasi apes bagi skuad muda U16 Harimau Malaya yang di atas kertas sudah hampir dipastikan tersingkir.